Halo kawan Visto, selamat datang lagi di YouTube Investasiku. Di segmen sebelumnya kita udah sempat ngebahas mengenai investasi syariah dari mulai secara pengenalan ya. Kita juga udah sampaikan mengenai hukum fikih dari investasi syariah itu bagaimana, lalu dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis yang mendukung mengenai investasi syariah dan juga fatwa dari DSN MUI mengenai investasi syariah. Tak hanya itu, sebelumnya juga kita udah sempat ngebahas bagaimana OJK meregulasi investasi syariah di Indonesia dan jenis instrumen apa aja yang bisa diinvestasikan secara syariah. Jadi buat kawan Visto yang kelewatan pembahasan pengenalan investasi syariah, silahkan bisa buka video sebelumnya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai salah satu instrumen dari investasi syariah, yaitu saham syariah. Jadi untuk saham syariah sendiri, sebelum kita lebih dalam mengenai analisa saham syariah dan lain sebagainya, kita perlu tahu dulu nih kawan Visto, untuk saham-saham yang bisa masuk ke dalam kriteria syariah itu ada syaratnya nggak sih? Dan untuk syaratnya itu ada apa aja? Jadi untuk instrumen saham yang termasuk dalam kategori syariah terdapat beberapa syarat, mulai dari syarat bisnis, syarat keuangan, dan juga syarat dari sisi syariatnya. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai syarat saham syariah di sisi bisnis. Jadi untuk perusahaan yang sahamnya termasuk dalam kategori saham syariah itu tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha seperti ini. Yang pertama, nggak boleh melakukan perjudian. Yang kedua, nggak boleh gharar atau maisir. Yang ketiga, nggak boleh melakukan perdagangan dilarang. Yang keempat, nggak boleh untuk memproduksi atau mendistribusikan barang haram. Yang kelima, tidak boleh bergerak di bidang jasa keuangan ribawi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi suap. Mungkin ada beberapa kawan Visto yang masih bertanya, atau untuk gharar atau maisir itu kayak gimana contohnya? Jadi untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan gharar atau maisir itu contohnya ketika sebuah perusahaan menawarkan sebuah produknya tapi produk itu masih belum jelas keberadaannya atau belum jelas hasilnya bagaimana, maka itu termasuk dalam kategori gharar atau maisir. Sedangkan untuk produk yang distribusinya atau produk yang dijual itu harus barang halal. Kenapa nggak boleh barang haram? Contoh barang haramnya itu apa aja? Salah satu contoh dari barang haram yang tidak boleh diperjualbelikan atau tidak boleh didistribusikan oleh perusahaan yang sahamnya termasuk dalam kategori syariah adalah alkohol dan lain sebagainya yang sejenis. Untuk terakhir ada transaksi suap. Transaksi suap juga merupakan salah satu hal yang dilarang untuk perusahaan yang sahamnya termasuk dalam kategori syariah. Sehingga untuk kawan Visto ketika melihat informasi atau disclosure dari KPK mengenai adanya kemungkinan transaksi suap sebuah perusahaan, maka itu perlu menjadi titik berat dalam penilaian untuk sebuah perusahaan tersebut, karena itu jelas-jelas sudah melanggar syarat dari sisi bisnis untuk termasuk menjadi sebuah saham syariah. Syarat berikutnya adalah dari sisi keuangan. Syarat yang pertama adalah utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% dibandingkan asetnya. Jadi untuk ini utangnya rasionya itu bukan rasio liability to aset, tapi rasio utang yang berbasis bunga dibandingkan asetnya. Yang kedua adalah pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10%. Jadi untuk pendapatan non halal sendiri, kawan Visto bisa lihat di laporan keuangan lebih detailnya di situ, breakdownnya ada pendapatannya jenisnya apa aja dan pendapatan non halalnya itu ada apa aja. Kemudian untuk syarat yang ketiga dari sisi syariah yaitu tidak boleh melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip di pasar modal. Jadi tidak boleh perusahaan atau emiten yang termasuk dalam kategori syariah itu melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. Lalu berikutnya akan kita ngebahas mengenai produk saham syariah itu ada apa aja. Tadi kan sebelumnya kita sudah menyampaikan mengenai syarat-syarat agar sebuah saham itu termasuk dalam kategori syariah. Mungkin akan sulit buat kawan Visto kalau ingin membuat list sendiri berdasarkan syarat-syarat tersebut karena cukup complicated dan juga
kita harus tidak bias terhadap salah satu perusahaan. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia menyiapkan sebuah indeks yang bernama Indeks Saham Syariah Indonesia atau bisa disingkat dengan ISI, di mana jumlah saham yang ada di ISI ini adalah sejumlah 598 saham. Kalau kawan Visto pengen tahu listnya ada apa aja, silahkan akses QR yang ada di layar presentasi ini, dan di situ akan kawan Visto dapatkan list informasi dari saham apa aja yang termasuk dalam kategori saham syariah. Nah, untuk bagaimana saham-saham tersebut bisa masuk ke dalam list ISI tersebut, sebenarnya ada beberapa tahap. Jadi tidak hanya melulu pada perusahaan yang sudah menyampaikan bahwa di anggaran dasar mereka kalau mereka itu syariah gitu, mereka hanya bergerak dalam bidang-bidang yang sesuai dengan syariat Islam, tapi bisa juga kepada perusahaan yang di awalnya atau pada anggaran dasarnya mereka tidak menyampaikan kesyariahan mereka, tapi berdasarkan menurut para regulator, perusahaan tersebut kegiatan bisnisnya sudah sesuai dengan syariah, perusahaan tersebut keuangannya sudah sesuai dengan syariah, dan juga dalam mekanismenya sesuai dengan syariah, maka perusahaan tersebut pun bisa masuk ke dalam list saham syariah. Nah, itu peraturannya apa untuk perusahaan yang tidak menyatakan kesyariahannya dalam anggaran dasar bisa masuk ke Indeks Saham Syariah Indonesia? Itu ada di POJK nomor 35 tahun 2017. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah menjelaskan atau menyampaikan kesyariahannya di anggaran dasarnya, itu akan difilter lagi sesuai dengan POJK nomor 17 tahun 2025. Sehingga terbentuklah 598 saham syariah yang ada di Indonesia. Nah, untuk list dari saham syariah itu sebenarnya kawan Visto bisa akses dari web IDX, dan list tersebut akan diupdate. Ada evaluasi dari bursa untuk memasukkan atau mengeluarkan saham-saham yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kategori atau dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, seperti itu. Berikutnya adalah kita akan ngebahas mengenai indeks saham syariah. Karena sebelumnya itu ISI, kalau misalkan kita analogikan itu adalah IHSG, jadi universal dari saham syariah. Kemudian akan kita bahas mengenai indeks yang ada di dalam investasi syariah di Indonesia. Yang pertama adalah ada Jakarta Islamic Index. Nah, Jakarta Islamic Index itu adalah 30 saham syariah dengan kapitalisasi dan likuiditas yang besar dalam perdagangan 1 tahun. Jadi misalkan kawan Visto salah satu pilihan untuk membeli saham itu adalah saham yang liquid, karena ketika beli saham liquid maka probabilitas saham tersebut selalu ada peminat, selalu ada demand untuk menjual agar lebih mudah, maka bisa mengikuti untuk indeks JII, Jakarta Islamic Index. Tapi untuk kalau JII kan pilihannya hanya ada 30, ada juga JII 70, yaitu Jakarta Islamic Index 70 yang isinya adalah 70 saham syariah dengan kapitalisasi terbesar dan likuiditas perdagangan paling tinggi dalam 1 tahun. Indeks berikutnya adalah IDX MAS BUMN. Indeks ini akan cocok banget buat kawan Visto yang memiliki sebuah syarat untuk investasi hanya kepada perusahaan BUMN. Mungkin salah satu alasannya karena perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah, maka risikonya akan lebih kecil. Bisa untuk memilih list dari saham yang ada di IDX MAS BUMN. Kalau misalkan secara arti, saham MAS BUMN sendiri merupakan saham syariah yang dimiliki oleh BUMN dan memiliki likuiditas yang baik, kapitalisasi pasar yang besar, serta didukung oleh fundamental yang baik. Dan terakhir ada IDX Syariah Growth. Indeks ini adalah berisi 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan PE dan PE atau price to earning, kemudian PS, price to sales, yang tinggi dari JII 70. Jadi IDX Syariah Growth adalah turunan atau hasil filter dari JII 70 dengan mempertimbangkan valuasi, price earning, dan juga price to sales. Adapun untuk list dari semua saham yang ada di indeks-indeks tersebut bisa kawan Visto akses di QR yang ada di presentasi ini. Berikutnya akan kita lihat nih kawan Visto, untuk saham syariah ini bagaimana, apakah ada saham-saham yang memiliki kinerja yang cukup bagus dan memiliki bobot yang cukup besar kepada IHSG.
Nah, kalau misalkan kita ngeliat kepada IHSG, tentunya ada beberapa saham di isi yang memiliki bobot besar ke isi dan juga memiliki bobot besar kepada IHSG, sehingga pergerakan mereka akan cukup mempengaruhi pergerakan IHSG dan juga pergerakan dari isi sendiri. Saham tersebut ada apa aja? Yang pertama ada Beyan, kemudian Telkom, lalu Aman, ASI, Goto, TPIA, Adro, UNTR, KLBF, dan juga INDF. Kalau misalkan secara bobotnya, Beyan sendiri memiliki bobot sebesar 8,86%, lalu untuk Telkom punya bobot 8,47%, kemudian Anta memiliki bobot 7,14%, ASI memiliki bobot 6,15%, dan Goto 3,98%. Itu adalah top 5 bobotnya, dan untuk ranking 6 dan juga sampai ranking 10 bisa kawan visual lihat di layar. Walaupun memiliki bobot besar, apakah mereka memiliki kinerja yang cukup bagus kalau misalkan kita memegang produk-produk tersebut dari 5 tahun yang lalu? Berdasarkan data yang udah kita tampilkan di tabel, terlihat bahwa Beyan sendiri memiliki kinerja yang cukup bagus selama 5 tahun, di mana Beyan sendiri tercatat bergerak dari sisi harga sahamnya, capital gain yang tercatat adalah sebesar 8,81%. Berikutnya adalah produk saham syariah yang merupakan gainers secara year to date. Jadi dari awal tahun 2024, saham mana aja yang memiliki pergerakan paling signifikan, yaitu ada Foru dengan kenaikan sebesar 500% secara year to date. Lalu ada KARW dengan kenaikan sebesar 222%, SRAJ kenaikan sebesar 203%, PTPS kenaikan sebesar 197%, Suri kenaikan sebesar 183%, lalu SHID dengan kenaikan 108%, PSAB kenaikan 76%, kemudian GMTD, IOTF, dan KOKA yang semuanya memiliki kenaikan sebesar 72% secara year to date. Lalu akan kita melihat bagaimana pergerakan dari saham-saham syariah secara 5 year. Top gainersnya itu ada siapa aja? Yang pertama adalah PANI dengan kenaikan sebesar 402% setelah PIK 2 melakukan backdoor listing ya. Backdoor listing dari untuk perusahaan PANI sebelumnya sendiri, sebelum PIK 2 masuk, adalah sebuah perusahaan yang bergerak di pengalengan atau pengemasan makanan. Lalu berikutnya ada ADES, yaitu pergerakan selama 5 tahun sebesar 10,8%. Kemudian diikuti Beyan menguat 8,81%. Beyan sendiri merupakan salah satu saham yang memiliki bobot yang besar ke isi yang sebelumnya juga sempat kita sampaikan di slide sebelumnya. Lalu APRI menguat sebesar 6,02% dan ISAT menguat 5,95%. Jadi itu adalah saham-saham syariah yang memiliki pergerakan paling signifikan selama 5 tahun. Di sesi berikutnya akan kita bahas juga mengenai analisa fundamental saham-saham syariah. Jadi ada beberapa saham syariah yang sudah kita pilih yang untuk kita bahas secara fundamentalnya bagaimana. Yang pertama adalah ICBP atau Indofood CBP Tbk. Kalau kita melihat secara performa kinerja ICBP di tahun 2023 itu belum rilis, maka kita akan review dulu untuk ICBP di September 2023. Jadi per September 2023, ICBP mencatatkan pendapatan sebesar 51,3 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 48,9 triliun rupiah, atau bisa kalau kita presentasikan, kenaikan pendapatan ICBP ini adalah sebesar 4,9% secara year on year. Kalau misalkan kita mau breakdown pendapatan dari ICBP sendiri, di major atau didominasi oleh pendapatan dari mie instan, di mana porsi atau kontribusi dari mie instan sendiri sebesar 72,5% dari pendapatan ICBP di September 2023. Lalu dari sisi bottom line, laba di September 2023 ICBP mencatatkan sebesar 7,06%, mengalami kenaikan signifikan sebesar 113% dibandingkan laba di September 2023 yang sebesar 3,3 triliun. Penyebab
ada kenaikan laba yang lebih signifikan dibandingkan kenaikan pendapatan ICBP di September 2023 ini karena berkurangnya beban keuangan yang diterima atau yang dibebankan kepada ICBP, di mana beban keuangannya berubah atau menurun menjadi 1,4 triliun dari periode sebelumnya di tahun yang sama yang sebesar 4,2 triliun. Dan tentunya hal tersebut langsung memberikan dampak kepada net income margin atau NIM dari ICBP di September 2023 menjadi 13,7% dari yang sebelumnya sebesar 6,77%. Lalu untuk operating margin dari ICBP pun mengalami kenaikan menjadi 21,82% dari yang sebelumnya sebesar 18,48%. Begitupun dengan gross profit margin yang mengalami kenaikan menjadi 36,32% dari yang sebelumnya sebesar 32,69%. Jadi itu adalah review kita untuk kinerja ICBP per September 2023. Untuk bagaimana kinerja dari ICBP sendiri di tahun 2023, kita proyeksikan untuk pendapatan dari ICBP akan mengalami kenaikan sebesar 5,90% menjadi 68,6 triliun. Sedangkan untuk bottom line atau dari sisi laba yang dapat didistribusikan kepada entitas induk itu berpotensi meningkat, kita proyeksikan meningkat 95,3% menjadi 8,9 triliun. Sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2023 sendiri kita estimasikan akan rilis pada tanggal 27 Maret 2023. Jadi itu estimasi kita, dan kalau misalkan kita secara katalis lain itu datang pada harga gandum. Kemudian untuk harga gandum sendiri terlihat mulai normalisasi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dimana harga gandum per 1 Maret tahun 2024 adalah sebesar 560 USD. Dan nilai ini menurun hingga 19,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 695,7 USD. Tentunya dengan normalisasi harga gandum ini akan memberikan potensi berkurangnya beban ICBP dan akan menaikkan profitabilitas yang akan diterima oleh ICBP. Dan untuk katalis lain itu datang dari seasonality sentiment, yaitu Ramadan. Dimana untuk bulan Ramadan ini kita memproyeksikan akan ada peningkatan demand dari masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja dari sisi upper line dari ICBP di tahun 2024. ICBP sendiri dari sisi valuasi saat ini kalau kita lihat dari price earning diperdagangkan di level 15,9 kali. Nilai ini jauh di bawah rata-rata PE dari ICBP selama 5 tahun yang sebesar 19,6 kali. Sehingga bisa kita katakan bahwa ICBP secara valuasi masih diperdagangkan di harga yang tidak mahal dan berada di harga yang lebih murah dibandingkan rata-rata selama 5 tahunnya. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Cepin atau Cheiron Pokpan. Cepin sendiri akan kita review terlebih dahulu mengenai kinerja per September tahun 2023. Cepin pada September 2023 dari sisi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 8,49% secara year on year menjadi 47,1 triliun. Adapun penopang dari pendapatan Cepin sendiri adalah dari segmen boiler, di mana segmen boiler sendiri memiliki kontribusi sebesar 51,9% dari pendapatan. Kemudian dari sisi bottom line, sayangnya Cepin mencatatkan penurunan sebesar 16,1% secara year on year menjadi 2,6 triliun. Sedangkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, Cepin mencatatkan laba sebesar 3,1 triliun. Hal ini pun berdampak pada profitabilitas Cepin yang menurun menjadi 5,6% dari yang sebelumnya sebesar 7,33%. Dari sisi syarat syariah, yaitu maksimum memiliki liabilitas dengan berbunga maksimum 45%. Bagaimana dengan Cepin? Interest bearing dari Cepin per September 2023 tercatat mengalami penurunan menjadi 21,69%. Menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar 22,95%. Sedangkan untuk interest coverage ratio-nya mengalami penurunan menjadi 7,2%
dari yang sebelumnya sebesar 15,2%. Kemudian, untuk katalis dan informasi dari Cepin yang akan berpotensi mempengaruhi pergerakan dan juga performa dari Cepin secara keuangan ada apa aja? Yang pertama adalah normalisasi harga jagung. Dimana kalau misalkan kita lihat dari data, harga jagung mengalami penurunan di mana per Maret 2024 harga jagung tercatat sebesar Rp5.370. Menurun dibandingkan puncak harga jagung yang mencapai level Rp7.360, di mana harga jagung mencapai puncak itu karena ada momen El Nino yang tentunya berdampak pada supply dan juga kualitas jagung yang ada di pasaran. Di samping itu, harga jagung terlihat mengalami penurunan ketika adanya kenaikan pada harga boiler dan juga DOC. Harga ayam boiler sendiri per tanggal kemarin tercatat sebesar Rp29.000 per kilo. Tentunya dengan kenaikan harga boiler dan juga kenaikan harga boiler yang terjadi di tengah normalisasi harga jagung akan berdampak kepada optimalisasi profitabilitas dari Cepin. Selain itu, dari sisi seasonality, Ramadan tentunya akan mendorong kinerja dari Cepin karena ketika Ramadan, masyarakat akan cenderung spending dari uang mereka untuk konsumsi, di mana salah satu pilihan dari konsumsi tersebut adalah ayam yang merupakan salah satu produk dari Cepin. Kemudian untuk kinerja di tahun 2023 sendiri diestimasikan akan rilis pada 28 Maret tahun 2023 dengan pendapatan yang mengalami kenaikan sebesar 17,2% menjadi 60,6 triliun dan laba yang didistribusikan kepada entitas induk sebesar 3,2 triliun atau mengalami kenaikan 9,1%. Kemudian dari sisi valuasi, Cepin sendiri saat ini diperdagangkan di atas average atau di atas rata-rata selama 5 tahun. Di 5 tahunnya sendiri dari Cepin adalah sebesar 28,1%, sedangkan saat ini diperdagangkan di level 32,95 kali. Jadi itu adalah informasi dari analisa fundamental secara sekilas mengenai dua emiten yang merupakan dan termasuk dalam kategori saham syariah yang ada di Indonesia. Oke kawan Visto, pembahasan fundamental tadi pun menjadi penutup untuk segmen kita di video kali ini. Untuk video berikutnya akan kita bahas mengenai instrumen investasi syariah lain yaitu Sukuk dan juga reksadana. Kita akhiri di sini dan see you in next video with investasiku for better tomorrow.